Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Terputus ya? Enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyyihi wa habibihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Baru Santati Dekan yang saya hormati rahimakumullah wa adakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang maha terpuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir dalam majlis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di hari kiamat dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat, dan mendapatkan air dari haud atau dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, yang apabila kita dapat meminum air tersebut la yasma'u ba'dahu abada, maka untuk selamanya tidak akan pernah merasa dahaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimahullah wa adakumullah, hari ini memasuki hari yang ke-19 di bulan kelahiran Rasulullah, yakni bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Oktober 2022 Masehi. Baiklah, kita awali pengajian rutin kita pada hari ini dengan membaca umul kitab dan dengan membaca sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل حمد جل أن يسره العاد إجابنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين
nanti nasi keburu basi. Emang ada nasi. Langsung saja. Di dalam kitab Syu'abul Iman atau Syu'abul Iman terdapat keterangan wahbub nabiyyaka tsumma a'uddim qadarah wa bakhal bidinika ma yura bika maksam wahbub nabiyyaka tsumma a'uddim qadarahu wa bakhal bidinika ma yura bika maksam wahbub Keterangan ini menjelaskan kepada kita wahbub becik mika cinta siro nabi yaka ing nabi siro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa kali-kali ta'zim becik ngagungaken siro qadrahu ing pangkate wa lan becik ngikiraken siro bidi nikah ing agama siro mayuro ora den pandang maksamu dosa. Keterangan ini isinya ada 3. Yang pertama wahbub nabiyaka, yang kedua sumatin qadra, yang ketiga wabkhal bidinika. Nah ini yang 3 kita bahas. Baik, kita bahas yang pertama wahbub nabiyaka. Artinya enggak tadi. Jadi baik ya, ini kosong. Nah, jadi tenangkan sekali ya arahan. Jadi bagaimana kata jadi tenang ya. Cintailah Nabi kamu. Setiap kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hari kiamat kita ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya, bahkan ingin mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan ingin dapat meminum air dari telaga beliau di hari kiamat. Setiap kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai baginda kita yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mencintai beliau dan mampu membuktikan kecintaan kita kepada beliau, itu artinya kita telah mencintai Allah. Karena beliau adalah kecintaan Allah. Karena beliau adalah kekasih Allah. Artinya kalau kita bisa mendapatkan kecintaan Rasulullah, maka tentu kita akan bisa mendapatkan kecintaan Allah. Pepatah mengatakan muhibbul mahbub mahbuban.
Ada yang ngerti maksudnya itu? Ada yang ngerti enggak? Yang dimaksud dengan kalimat muhibbul mahbub mahbuban, itu kalimatnya singkat, namun isinya padat, maknanya luas. Kalau dijabarkan bisa 1 video, 2 video, 3 video itu. Apalagi yang menjabarkannya almarhum Kiai Haji Jain MJ. Beliau luas wawasan keilmuannya. Muhibbul mahbub mahbuban, maksudnya begini, mencintai yang dicintai akan dicintai gitu. Saya ulangi, mencintai yang dicintai akan dicintai. Kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka tentu kita akan dicintai oleh Allah, begitu maksudnya. Siapa manusia yang paling amat dicintai Allah sealam jagat raya? Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa mencintai beliau, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah akan menempatkan kita nanti di dalam sorga bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin. Wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya lah saya sering sampaikan, setiap selesai sholat 5 waktu kita berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu. Jadi kita memohon kecintaan Allah, artinya agar Allah memberikan kecintaannya kepada kita, sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Wa hubba ma yuhibbuk, dan aku mohon kecintaan orang yang engkau cintai. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Artinya kita juga memohon kepada Allah kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mampu mencintai Rasulullah, ada jaminan, dijamin 100%, bukan halal, dijamin bahkan 1000% dijamin akan jadi ahli surga. Karena ada hadis yang menjaminnya. Beliau mengatakan dalam sabdanya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Kita ketemu Rasulullah nanti di surga. Rasulullah tahu, walaupun secara jasadiah, secara ragawiyah, secara badaniah beliau wafat dan telah dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan sekarang kurang lebih sudah 14 abad 43 tahun yang lalu. Walaupun beliau sudah wafat, beliau tahu siapa manusia di alam dunia yang di dalam hatinya ada cinta kepada beliau. Beliau tahu. Dari mana tahunya? Dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahunya? Malaikat. Tetap malaikat masih berhubungan dengan Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak ma yuhibbuk. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu dan mohon kecintaan orang yang engkau cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah umpama misalnya apabila seandainya jikalau kita belum
bisa maksimal mencintai Rasulullah, ya minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita harus bisa mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapakah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah? Kata beliau bahwa orang yang aku cintai adalah pewarisku. Siapa pewaris Rasulullah? Para ulama. Sampai-sampai beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya agar mencintai para ulama, agar memuliakan para ulama. Beliau bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Wa fi hadisin riwayatin ukhra, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibu, wa man akramallah fama'wahul jannah. Artinya begini, muliakanlah, cintailah, ikutilah, hormatilah oleh kalian para ulama. Tentu ulama yang warasatul anbiya, tentu ulama yang tetap konsisten, komitmen memegang teguh amanah dari para nabi dan dari para rasul, yakni ulama yang masih lurus, bukan ulama su, bukan ulama busuk, bukan ulama jahat, bukan ulama min indil tahrudul fitan, bukan ulama yang dari mulutnya keluar fitnah-fitnah agama, bukan ulama yang memecah belah umat dengan mengeluarkan statement-statement yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bukan ulama yang seperti itu. Sebab ulama di akhir zaman banyak ulama yang sudah melenceng dari jalan kebenaran, sehingga sudah tidak memegang amanah lagi dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka berani mengkhianati Rasulullah. Nah, yang diperintahkan kepada kita agar hendaknya kita memuliakan, mengikuti ulama, tentu ulama yang takut kepada Allah, ulama yang selalu istiqomah membela agama Allah, ulama yang selalu istiqomah secara kontinu, secara istimrar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemunkaran dan menegakkan kebenaran. Nah, kita diperintahkan oleh beliau agar mengikuti dan memuliakan mereka. Fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para nabi dalam rangka mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Allah, ajaran Islam di muka bumi. Maka barang siapa, kata beliau, yang bisa mencintai, memuliakan para ulama yang warasatul anbiya, faqad akramallaha wa rasulah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, fama'wahul jannah, maka di akhirat tempat kembalinya adalah surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, tiada banding, tiada bandingannya, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang agung. Itu akan kita dapatkan nanti di dalam surga manakala kita mampu mencintai ulama. Karena mencintai ulama artinya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai Rasulullah itu artinya kita telah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah adalah utusan Allah. Dalam hadis riwayat yang lainnya, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata beliau. Karena ulama adalah kecintaanku, ulama adalah kekasihku, ulama adalah yang meneruskan perjuangan dakwahku setelah wafatku.
Dan barang siapa yang telah mencintai aku, maka sungguh ia telah mencintai Allah. Karena aku adalah kekasih Allah, karena aku adalah kecintaan Allah, karena aku adalah utusan Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, summa azim qadra, kemudian agungkan pangkat nabinya. Jadi kita nggak cukup hanya mengaku bahwa kita umat Rasulullah, nggak cukup hanya mengaku bahwa Rasulullah adalah nabiku, nggak cukup hanya mengatakan bahwa aku cinta Rasulullah, nggak cukup. Akan tetapi juga kita dituntut, diperintahkan agar kita mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Makanya kalau kita merayakan Maulid Nabi, salah satu di antara niat dan tujuannya adalah takdiman wa takliman li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Apa boleh kita mengagungkan beliau? Diperintah oleh Allah. Ada ayatnya, ada. Pengen tahu, datang ke rumah saya, tak saya kasih ayatnya, makan tuh ayat. Apa kita diperintah oleh Allah untuk memuliakan beliau? Sangat diperintah. Jangankan kita, Allah sendiri mengagungkan beliau, Allah sendiri memuliakan beliau. Apalah artinya pengagungan kita, hamba yang dhaif? Apalah artinya kita memuliakan beliau, hamba yang hina, dibandingkan dengan Allah mengagungkan beliau, Allah memuliakan beliau, Allah saja memuliakan beliau. Masa kita nggak mau memuliakan beliau? Emang siapa kita? Siapa lu? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan bukan hanya untuk mengakui bahwa beliau utusan Allah, bukan hanya untuk mencintai beliau, akan tetapi juga kita diperintahkan untuk mengagungkan dan memuliakan beliau. Terutama yang harus kita agungkan dari beliau adalah pangkat nabinya. Karena tidak ada pangkat yang paling luhur, paling tinggi derajatnya, martabatnya, melainkan pangkat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya, yaitu pangkat nabi. Nah, ada hadis menjelaskan begini: tasamau bismi wala taqnatu bi kulliyati fa inna syaitana la yatamassalu bi surati. Itu hadis. Artinya begini, kata beliau, silahkan kalian menggunakan namaku, akan tetapi jangan sekali-kali kalian menggunakan pangkatku, yaitu pangkat nabi. Kita boleh menggunakan nama Rasulullah, tapi kita diharamkan menggunakan pangkat beliau, yaitu pangkat nabi. Artinya kita ngaku nabi. Waduh, susah itu. Pangkat nabi itu bukan dari manusia, dari Allah langsung kepada hamba pilihannya. Sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupai wajahku sekalipun dalam mimpi. Wajah-wajah selain wajah Rasulullah Muhammad SAW itu masih bisa diserupai oleh syaitan, karena syaitan itu termasuk makhluk halus yang diciptakan oleh Allah minar, dari api. Istilahnya syaitan itu bisa mancala putra, mancala putri, bisa berwujud apapun, bisa berwujud manusia, menampakkan diri sebagai hewan dan sebagainya. Cuma satu yang nggak bisa ditiru oleh syaitan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dalam mimpi, syaitan, iblis tidak ada kemampuan untuk menyerupai wajah Rasulullah, datang dalam mimpi kita, dalam tidur kita, gak mampu. Makanya kalau umpama ada orang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, itu asli Rasulullah yang datang. Asli itu Rasulullah yang datang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan tandanya orang yang sudah bermimpi berjumpa Rasulullah dalam tidurnya,
Itu tandanya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi nggak gampang untuk bisa bermimpi Rasulullah. Jangankan model kita, ulama-ulama aja banyak yang belum bisa berjumpa dengan Rasul dalam mimpinya, dalam tidurnya. Hanya orang-orang tertentu yang didatangi Rasul dalam tidurnya. Kalau kita masih kotor hatinya, beliau nggak mungkin datang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agungkanlah pangkat nabinya. Kemudian yang ketiga adalah Khal bidinika mayurabika maksa. Pelitkanlah agamamu, kikirkanlah agamamu, bakhilkanlah agamamu. Artinya jangan kau sekali-kali menjual agamamu dengan harta, tahta dan wanita. Jangan sekali-kali kau gadaikan agamamu hanya karena jabatan, hanya karena pangkat dunia, hanya karena wanita. Jangan sekali-kali kau gadaikan, kau jual, kau tukar agamamu dengan hal-hal yang bersifat dunia. Apabila engkau melakukan hal seperti itu artinya engkau akan celaka di akhirat. Naudzubillah min. Sekarang berapa banyak orang Islam yang menjual agamanya, pindah agama hanya karena urusan perut, hanya karena urusan jabatan, hanya karena urusan pangkat dunia, sampai rela merusak ajaran agamanya sendiri, sampai rela membenci para ulama sebagai para rasul. Itu orang-orang yang akan dicelakakan oleh Allah. Naudzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memelitkan agama itu wajib. Yang haram bukan memelitkan agama. Yang diharamkan oleh agama, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah memelitkan harta. Kalau memelitkan harta itu haram. Karena hakikatnya harta yang kita miliki sekarang ini yang bersifat duniawi, yang bersifat temporer, yang bersifat sementara, itu hakikatnya adalah merupakan amanah titipan dari Allah. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Kata Allah, min ayat tasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau mendapatkan harta dan di mana harta itu kau belanjakan? Itu akan diminta pertanggungjawabannya dari kiamat. Maka berbahagialah orang-orang yang mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi memelitkan agama, artinya agama jangan diberikan kepada orang lain, jangan dilepas, jangan ditukar, digadaikan dengan harta, tahta dan wanita. Kita pertahankan sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran 4 ayat 102. Kata Allah demikian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Maka Islam ini jangan ditukar dan digantikan dengan apapun. Walaupun dunia beserta seluruh isinya diberikan kepada kita, asal kita mau melepaskan agama kita, jangan. Dunia beserta seluruh isinya ini kecil, sangat kecil dibandingkan dengan Islam, dibandingkan dengan iman. Makanya kita jangan melepas yang mulia, kemudian kita menerima yang hina, yaitu dunia. Dunia ini hina. Ini dunia kalau dilihat oleh orang-orang yang makrifat, oleh para ulama yang sudah makrifat, al-arifin billah, oleh ulama-ulama muhakkikun, ulama-ulama yang mencapai tingkat hakikat, kelihatan oleh mereka dunia ini seperti tumpukan bangkai yang bau busuk. Makanya mereka benci melihat dunia. Mereka hanya cinta kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita belum sampai ke arah sana. Kita masih ada cinta dunia di hati kita. Kadang-kadang untuk menjalankan ibadah terhalang oleh dunia karena saking cintanya dunia. Mau ngaji nggak jadi karena urusan dunia. Itulah kita. Tapi mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang haram itu bukan memelitkan agama, yang haram itu memelitkan harta. Artinya harta kita dipelitkan, tidak mau dibelanjakan di jalan Allah, tidak mau disedekahkan, tidak mau diinfakkan. Itu yang haram. Itu yang akan mencelakakan kita. Harta yang seperti itu yang akan menyeret kita ke dalam kobaran api neraka. Jikalau harta itu kita pelitkan, tidak dibelanjakan di jalan Allah.
Dan Allah sudah mengharamkan surga dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, oleh orang-orang yang kikir, oleh orang-orang yang pelit. Allah katakan kepada anti haramun ala bakhil. Hei surga, kau haram dimasuki oleh orang-orang bakhil walaupun dia ahli ibadah. Makanya Allah lebih cinta kepada hambanya ya, yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang suka berinfak, yang suka bersedekah, walaupun si hamba tersebut ibadahnya biasa-biasa saja, nggak ada kelebihannya. Dan Allah sangat benci kepada orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli berzikir, ahli sholat, ahli ibadah, ahli amal soleh. Apabila ia pelit, memelitkan hartanya, maka kata Nabi begini, tuba liman amsakal fadla, tuba liman amsakal fadla min lisani, summa tuba liman anfaqal fadla min mali. Artinya begini, kata beliau, beruntung sekali orang-orang yang bisa menahan kelebihan dari ucapannya, dan beruntung sekali orang-orang yang bisa mengeluarkan di jalan Allah, menginfakkan, mensedekahkan di jalan Allah kelebihan dari hartanya. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita itu enggak seluruhnya mutlak harus dimakan oleh kita. Di dalamnya ada hak-hak fakir miskin, hak-hak yatim piatu, hak-hak jompo-jompo, hak-hak orang-orang yang terlantar. Itu ada hak mereka di dalam harta kita, maka kita diwajibkan zakat. Dan zakat harta tersebut kita berikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba kalau kita beli kambing, kemudian kita sembelih, apakah itu yang ada di kambing semuanya harus dimakan sama kita? Semuanya harus dimakan sama kita? Enggak. Tanduknya kita makan, bulunya kita makan, tainya kita makan. Enggak lah, kita buang kotoran-kotoran. Zakat itu membuang kotoran. Kalau di harta kita ada yang subhat, ada yang jahat, kita nggak tahu, maka dibersihkan dengan zakat. Begitu. Makanya kalau orang banyak penyakit, boleh jadi nggak pernah zakat, karena banyak kotorannya di hartanya. Di bagian tubuh kita banyak racun. Akhirnya berbagai macam penyakit datang. Akhirnya hartanya habis digunakan untuk berobat. Coba kalau dizakatkan, dijaga oleh Allah. Makanya kata Nabi dalam hadis, hasinu amwalakum bizakat, wadawu amrodakum bisedekah. Ini hadis Rasulullah bersabda, jagalah, bentengilah harta bendamu dengan zakat. Kalau kita, mangga silahkan Bapak bisa amin amin. Kalau kita mengeluarkan zakat dari harta kita, itu artinya kita telah membentengi harta kita dari hal-hal yang buruk. Makanya jangan kaget kalau orang pikir nggak pernah zakat, kemudian kerampokan, habis hartanya, bahkan dibunuh orangnya. Boleh jadi nggak pernah zakat. Kemudian kata Nabi, wadawu amrodakum bisedekah, dan sembuhkanlah penyakitmu, penyakit yang ada dalam dirimu, penyakit yang ada dalam tubuhmu, penyakit yang ada dalam badanmu, penyakit yang ada dalam hatimu. Kata Rasulullah, sembuhkanlah bisedekah, dengan cara mengeluarkan sedekah. Para jamaah, cukuplah. Itulah 3 perkara yang seyogyanya kita amalkan. 1, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengagungkan beliau, terutama mengagungkan pangkatnya. Yang ketiga, memelitkan agama dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang terakhir, saya ingin sedikit menyampaikan keterangan begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, man ahabba ilallahi ta'ala aksara dzikruh, wa man ahabban nabiyya alaihi sholatu wassalam aksara minas sholati alaih. Artinya,
Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka tentu ia akan lebih banyak menyebut nama Allah, lebih banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita suka berzikir, suka memperbanyak zikir kepada Allah, suka mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, kita selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah, selalu berzikir kepada Allah, itu tandanya bahwa di hati kita ada cinta kepada Allah. Karena kata beliau dalam hadisnya, alamatu billah hubbu dzikrillah. Cirinya, tandanya orang yang cinta kepada Allah, dia suka berzikir kepada Allah, suka menyebut Allah, suka mengingat Allah. Sebagaimana halnya dulu ketika kita masih remaja mencintai seorang wanita, tentu wanita yang kita cintai selalu banyak kita ingat. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau beol, ingat kamu. Banyak mengingat wanita yang kita cintai. Itu pernah kita alami. Saya sendiri pernah mengalami. Sampai gak bisa tidur dengan kekasih. Masa kecintaan kita kepada Allah dikalahkan dengan kecintaan kita kepada manusia? Alamatu billah hubbu dzikrillah. Tandanya, cirinya, alamatnya orang yang cinta kepada Allah pasti dia suka berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang suka berzikir, itu tandanya dia cinta kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau ada orang anti berzikir kepada Allah, bahkan membid'ah-dolarakan zikir, goblok, tolol, bohong, kalau umpamanya seperti itu, tandanya di hatinya nggak ada cinta kepada Allah. Kalau orang nggak suka berzikir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula wa alamatu hubbi li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubbu minas salati alaihi. Demikian pula tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ia banyak menyebut Rasulullah, banyak mengingat Rasulullah, banyak menyebut nama Rasulullah di dalam bacaan sholawat. Artinya kalau kita suka bersolawat kepada beliau, itu tandanya di hati kita ada cinta kepada beliau. Maka di bulan Rabiul Awal ini seyogianya abshiru minas salati ala nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelahiran beliau ini hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilai zalimil ummah minal abadi wan nikmah. Ilai mencintai yang dicintai akan dicintai. Bahasa Arabnya muhibbul mahbub mahbuban. Bahasa Indonesianya mencintai yang dicintai akan dicintai. Kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka tentu kita akan dicintai oleh Allah. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah tidak lain tidak bukan adalah baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad
Yuk kita raih kecintaan Allah dengan cara mencintai Rasulullah. Yuk kita raih kecintaan Rasulullah dengan cara mencintai pewarisnya, yaitu para ulama. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Oh jelas banget ini. Tinggal kita mampu nggak mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, memanifestasikannya, merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jelas. Saya pikir jelas banget ini, karena saya punya perasaan. Gak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri nggak paham, nggak mungkin. Demikian para jamaah yang mulia, mari kita tutup tanda kita pada hari ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.